Pembukaan yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua pembacaan surah pendek. Ketiga pembacaan salawat Nabi. Keempat tausiah Isra Mi'raj. Kalimat penutupan. Marilah kita buka membaca basmalah. Pembukaan yang kedua pembacaan surat pendek yang dibacakan oleh Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga pembacaan salawat Nabi yang dibacakan oleh Ahmad Adriano. Dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Acara yang keempat tausiah Mi'raj dan dibacakan oleh Ibu Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada anak-anakku yang aku sayangi, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di sini berkumpul melaksanakan sholat duha seperti biasa. Setelah itu kita melaksanakan peringatan hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kecil tapi insya Allah bermanfaat. Yang kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Coba Bu Guru pengen dengar kalau disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa, ya, keselamatan untuk kita semua. Jadi Nabi Muhammad itu yang akan menyelamatkan umatnya, yaitu kita.
Nabi Muhammad itu akan menyelamatkan umatnya yang ketika dipanggil nama Nabi Muhammad maka dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti di akhirat mukanya, tangannya, semuanya akan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, untuk hari ini ibu tidak akan berpanjang lebar. Ibu akan sedikit memberikan tausiah kepada anak tentang apa itu Isra Mi'raj. Anak-anak tahu Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu kalau digabungkan menjadi satu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram itu ada di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu di Palestina yang jauhnya super jauh. Terus setelah sampai di Palestina di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 bersama dengan 2 malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Naik apa? Naik burung. Burung itu adalah berupa burung, tapi badannya bulu-bulunya itu adalah terbuat dari emas, intan, dan berlian. Hanya dalam waktu 1 malam. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit ke-7 bersama 2 malaikat di kanan kirinya. Sedangkan anak-anak tahu bahwa jarak dari bawah tanah kita ini yang kita pijak sampai langit yang kita pandang itu adalah 150 juta kilometer jauhnya. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, perjalanan 1 malam Nabi Muhammad itu dinamakan Isra Mi'raj. Untuk apa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari bumi ini sampai ke langit ke-7? Dan bahkan di setiap langit-langitnya itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad di situ melihat ada seorang wanita yang ketika waktu itu pada zaman raja yang sangat kejam, dia mengakui keesaan Allah. Dia dituntut untuk menyembah kepada raja tersebut, tapi beliau tidak mau. Namanya Masito. Masito disuruh menyembah raja yang sangat kafir. Dia mengaku bahwa raja itu adalah Tuhan. Tapi Masito tidak pernah mau mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengaku Allah, Allah, dan Allah. Ketika waktu itu Masito sedang menyisir rambut permaisurinya, jatuhlah sisir tersebut. Ketika jatuh dia berkata, "Ya Allah." Lalu si permaisuri itu ngomong sama rajanya, "Hei raja," Masito menyebut Allah bukan namanya. Apa kata Masito? Ditanya kepada seorang raja yang kejam tadi. "Ya, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, Allahu Esa." Siapa Tuhanmu? Allah. Sebut aku sebagai Tuhanmu, kata raja tersebut. Tidak, Allah Tuhan. Ketika waktu itu semua keluarganya Masito diambil. Lalu di wadah yang besar itu digodok air. Tahu godok air? Direbus air yang mengkulek gitu. "Hei Masito, akui kalau saya itu Tuhanmu." Tidak. Kalau kamu tidak mengakui bahwa aku Tuhanmu, maka akan kumasukkan kamu ke dalam air. Silakan. Yang pertama dimasukkan siapa? Suaminya. Belum mati. Masito menangis. Ketika Masito menangis, "Kamu masih mengakui Allah sebagai Tuhanmu?" "Ya, Allah sebagai Tuhanmu." Sambil menangis. Setelah itu siapa? Anaknya dimasukkan lagi. "Hei Masito, suamimu mati, anakmu mati. Masih kamu mengakui Allah sebagai Tuhanmu?" "Ya, Allah sebagai Tuhanku. La ilaha illallah." Sudah mati keluarga. Tinggal kamu Masito. Sampai mati pun semua aku ambil. Allah tetap Tuhanku. La ilaha illallah. Akhirnya Masito dimasukkan ke dalam
air yang mencolok tersebut. Apa akhirnya? Semua keluarga masih mati dalam keadaan husnul khotimah. Di situ akhirnya Nabi Muhammad melihat betapa keteguhan seorang wanita terhadap agamanya. Itu baru di perjalanan Nabi ketika naik dan masih banyak lagi cerita-cerita yang Nabi lihat. Di situ ada orang yang nanam padi tumbuhnya rumput, ada orang yang nanamnya padi tumbuh rumput. Kenapa? Mereka menanam kebaikan tapi dengan cara riya. Tahu riya? Dia sedekahnya banyak tapi biar dipuji orang. Jadi walaupun sedekahnya banyak, dia tidak akan mempat. Kenapa? Hanya ingin dipuji orang. Ya dipuji itulah, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Masih banyak lagi cerita-cerita ketika Nabi naik sampai ke langit ke-7. Apa sampai ke langit ke-7? Nabi mendapatkan perintah sholat. Perintah sholat yang kita lakukan 5 kali dalam satu hari itu adalah kejadian Isra Mi'raj sampai diperingati sekarang ini. Itu hukumnya apa? Wajib. Apa hukumnya? Wajib. Kalian tahu kalau yang namanya wajib itu berarti harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti dosa. Paham? Kalian tahu betapa Nabi Muhammad itu memperjuangkan umatnya. Memperjuangkan umat dulu ketika sebelum mendapat 5, kita itu diwajibkan 50 kali sholat. Coba bayangkan, kalau 50 kali sholat, kamu barusan selesai mandi, sudah sholat lagi. Kalian baru selesai tulis, sholat lagi. Baru ini lagi, sholat lagi. Ini lagi, sholat lagi. Karena wajib. Akhirnya Nabi Muhammad itu, apa ya namanya? Nawar. Tahu nawar? Ya Allah, kalau umatku disuruh sholat 50 kali, apa jadinya nanti? Baiklah, diturunkan lagi oleh Allah, diturunkan lagi oleh Allah, diturunkan lagi oleh Allah. Akhirnya menjadilah 5 sholat wajib. Apa aja sholatnya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang menjadi pertanyaan dulu. Yang menjadi pertanyaan dulu, sudahkah anak-anak menjalankan sholat wajib yang 5 waktu ini? Yakin? Alhamdulillah. Wajib ya? Apalagi sudah sunat, apalagi sudah haid, apalagi sudah pernah bermimpi basah. Bagi seorang laki-laki hukumnya wajib. Sudah balik? Anak-anak sudah balik semua? Sudah balik? Yang pastinya sudah lumayan semua, sudah balik semua ya, sudah bisa ya. Jadi harus tahu bahwa hukumnya sholat itu wajib. Jadi kalau ditanya, ya Allah, apa sih? Bu Guru, saya mau tanya, kenapa sih orang-orang kok ngadakan pengajian rejepan gitu kan? Biasanya rejepan. Yo itu memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Bu, apa iya Nabi Muhammad ki munggah nang langit itu? Apa enek buktine? Ada yang tahu buktinya? Allah itu senantiasa ketika waktu itu memberikan bukti kepada manusia. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu mau naik ke langit ke-7, Nabi Muhammad ngidek watu. Tahu batu? Ya, batu. Batu itu di samping Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa Palestina sampai sekarang diserang sama orang-orang? Karena Palestina ini luar biasa. Luar biasa. Banyak kekayaannya di situ. Makanya Allah menyebut Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, karena di Masjidil Aqsa Palestina itu memang salah satu peninggalan sejarahnya banyak di situ. Nabi Muhammad mau naik ke langit ke-7 itu ngidek watu. Waktu nih ketika Nabi Muhammad mau naik ke atas, mau ikut, aku melok kata batu itu. Tidak, kamu tidak bisa ikut, hanya saya saja. Akhirnya batu itu di samping Masjidil Aqsa ada batu yang melayang setengah seperti ini. Itu adalah bekas pijakan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada batu satu
yang tidak menyentuh tanah karena itu mau ikut bersama Nabi Muhammad. Sampai sekarang batu tersebut masih iya. Masih mulus kan Nabi Muhammad kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad berpulang lagi ke Mekah. Diterima oleh orang-orang Mekah? Tidak diterima. Tidak diterima sama orang-orang Mekah. Mereka goblok-gobloknya Nabi Muhammad. Mereka menghina Nabi Muhammad. Oh, Muhammad ki edan, Muhammad ki gendeng. Itu menurut orang-orang kafir. Mereka tidak ada yang percaya ketika Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuannya dalam waktu 1 malam. Wah, Muhammad ki wis ora waras, jare wong kafir. Kok bisa? Uang perjalanan kene sampai kono-kono itu lama, suwe. Kok ini semalam? Tidak percaya. Siapa orang yang mempercayai terlebih dahulu? 1. Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar itu mempercayai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, membenarkan, makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai dan membenarkan perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, dari situ langsung Nabi menyebarkan agama Islam dengan mengajakkan ibadah sholat 5 waktu sampai dengan sekarang. Diwajibkan sholat 5 waktu, sholat maghrib berapa? 3. Subuh 2. Asar 4. Terus maghrib 3. Duhur, isya harus bisa hafal semua. Kalau jumlahnya hafal, kalau sholatnya ini yang jadi masalah. Jadi hukumnya sholat itu adalah, sekali lagi, hukumnya sholat itu adalah, jika dia tidak menjalankan sholat maka dia termasuk orang-orang auzubillah ini. Kalau bisa anak-anak jangan sampai menjadi orang rajin melaksanakan sholat, patuh kepada orang tua, agama, dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, cukup dari Ibu Guru bahwa Ibu Guru sudah memberikan pengertian bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit 7 ya, untuk mendapatkan perintah sholat sampai turun lagi dengan menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Baiklah, ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Jangan lupa tidak boleh meninggalkan sholat. Oke, makan sayur, makan tomat. Ya, anak-anak yang selalu bersyukur jangan lupa sholat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima belum lupa, mari kita membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.